Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Octavia Dwi Lestari. Semoga dalam keadaan sehat dan semangat menuntut ilmu. Jadi, pernahkah teman-teman membaca sebuah hadis, lalu merasa bingung dengan maksudnya? Atau mungkin menemukan hadis yang terlihat bertentangan satu sama lain? Nah, salah satu kunci untuk memahami hal semacam ini adalah mengetahui apa yang disebut dengan asbabul wurud. Di video ini, kita akan membahas apa itu asbabul wurud, seberapa penting ia dalam memahami hadis Nabi Muhammad SAW, dan akan disertai contoh-contoh nyata agar teman-teman bisa lebih mudah memahaminya. Yuk kita mulai dari pengertian dasar dulu. Yang pertama, apa itu asbabul wurud? Pertama-tama, mari kita pahami dulu pengertian dari asbabul wurud. Jadi secara bahasa, asbabul wurud al-hadis adalah bentuk idhofah dari 3 kata, yaitu asbab yang berarti sebab-sebab, al-wurud yang berarti datangnya, dan al-hadis yang berarti hadis. Jadi, secara istilah, asbabul wurud adalah sebab-sebab atau latar belakang yang melatar belakangi Nabi Muhammad SAW menyampaikan suatu hadis, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun ketetapan. Menurut Imam As-Suyuti, asbabul wurud adalah metode untuk menentukan makna suatu hadis, apakah hadis itu bersifat umum atau khusus, mutlak atau terbatas, bahkan untuk mengetahui apakah ada unsur nasakh atau tidak di dalamnya. Sementara itu, Hasbi As-Siddiqi menyatakan bahwa asbabul wurud adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menyampaikan sabdanya dan pada masa atau konteks seperti apa hadis itu diucapkan. Jadi tidak semua hadis memiliki asbabul wurud, teman-teman. Perlu diketahui bahwa tidak semua hadis memiliki asbabul wurud. Hal ini disebabkan karena tidak semua peristiwa yang terjadi di masa Nabi terekam secara lengkap, baik dari segi waktu, tempat, maupun konteks sosial budaya saat itu. Sebagian hadis diriwayatkan langsung tanpa penjelasan konteks atau alasan kemunculannya. Meski demikian, keberadaan asbabul wurud tetap menjadi aspek yang sangat penting dalam memahami makna dan maksud dari sebuah hadis. Lalu, mengapa asbabul wurud penting dipelajari? Oke, yang selanjutnya adalah urgensi dan fungsi dari asbabul wurud. Mengapa asbabul wurud penting untuk dipelajari? Setidaknya ada beberapa fungsi dan urgensinya, yaitu yang pertama, membantu memahami maksud dan cakupan hadis dengan lebih tepat. Yang kedua, menentukan apakah suatu hadis bersifat umum atau khos, am dan khos. Yang ketiga, membatasi pengertian hadis yang masih bersifat mutlak. Dan yang keempat, merinci hadis yang masih global atau umum. Selanjutnya, menjelaskan ilah atau sebab ditetapkannya suatu hukum dalam hadis. Selanjutnya, menjelaskan maksud hadis yang terlihat musykil atau selektif. Dengan demikian, dengan memahami asbabul wurud, kita tidak hanya memahami teks hadis, tetapi juga konteks sosial dan historis di baliknya. Ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami atau menerapkan isi hadis dalam kehidupan saat ini. Untuk selanjutnya, kita akan belajar mengenai contoh-contohnya dari asbabul wurud. Yang pertama, untuk memudahkan pemahaman kita, contoh yang pertama adalah sebagai tahsis dan penjelas ilah. Nabi SAW bersabda, "Sholatul qa'id ala nisfi min sholatil qa'id." Sholat orang yang duduk hanya setengah dari sholat orang yang berdiri. Hadis riwayat Ahmad. Nah, hadis ini disampaikan saat terjadi wabah penyakit di Madinah. Sebagian orang yang sehat tetap memilih sholat sunnah sambil duduk. Nabi pun menjelaskan bahwa sholat duduk bagi orang yang mampu berdiri hanya mendapat setengah pahala, namun bagi orang sakit, pahalanya tetap sempurna. Disinilah pentingnya memahami konteks agar tidak salah menafsirkan. Untuk contoh yang kedua, yaitu fungsi asbabul wurud membatasi hukum yang mutlak. Dalam hadis sahih bersabda, "Dalam tajidul ma'a fatayammamu bisu'idin thayyib." Jika kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Hadis riwayat Muslim nomor 367.
Hadis ini turun ketika salah seorang sahabat sedang dalam perjalanan dan tidak mendapatkan air untuk bersuci. Melalui peristiwa ini, Nabi Muhammad SAW mengajarkan tayamum sebagai alternatif wudhu. Tanpa mengetahui latar belakang tersebut, seseorang bisa saja salah paham kapan tayamum dibolehkan. Contoh yang ketiga, merinci hadis yang masih umum. Dalam satu peristiwa Rasulullah bersabda, "Innal mayyita yu'adzibu bibukai ahlihi alaihi." Sesungguhnya mayit disiksa karena tangisan keluarganya atasnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi hadis ini dipahami keliru oleh sebagian orang, seolah-olah mayit dihukum karena perbuatan orang lain. Namun, asbabul wurudnya menjelaskan bahwa hadis ini disampaikan sebagai peringatan kepada orang-orang yang mewasiatkan ratapan saat kematian. Artinya, siksa tersebut terjadi jika sebelumnya si mayit memang menyuruh atau membiarkan tradisi ratapan tersebut terjadi. Selanjutnya, contoh keempat, menjelaskan ilah atau sebab hukum. Jadi dalam proses pelarangan Homer, minuman memabukkan dalam Islam tidak secara langsung, tidak serta-merta secara langsung, tetapi bertahap. Salah satu sebabnya adalah peristiwa ketika seorang imam sholat dalam keadaan mabuk dan bacaan Al-Qur'annya menjadi sangat kacau. Dari sinilah turun firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sikara." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Jadi melalui peristiwa itu kita memahami bahwa pelarangan Homer berkaitan dengan akal dan kesadaran saat beribadah. Jadi hukum itu tidak turun secara tiba-tiba, melainkan ada sebab yang melatar belakanginya. Selanjutnya contoh kelima menjelaskan hadis muskil atau sulit dipaham. Nabi bersabda, "Man tasyabbaha biqaum fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, hadis ini sering dipahami secara ekstrim. Namun, asbabul wurudnya menunjukkan bahwa hadis ini disampaikan dalam konteks peperangan. Saat pasukan Islam diminta mengenakan tanda khusus agar tidak tertukar dengan musuh, artinya hadis ini berkaitan dengan identitas dalam kondisi tertentu, bukan sekedar soal pakaian atau budaya. Untuk contoh yang kelima, cara mengetahui asbabul wurudnya, untuk bagian kelima, cara untuk mengetahui asbabul wurud. Bagaimana cara kita mengetahui asbabul wurud dari suatu hadis? Nah, teman-teman, bahwa asbabul wurud ini yang pertama disebutkan langsung dalam rangkaian hadis itu sendiri, yang kedua dijelaskan dalam hadis lain yang menjadi pelengkap konteks, yang ketiga diriwayatkan oleh para sahabat yang menyaksikan langsung peristiwa munculnya hadis tersebut. Imam As-Suyuti mengelompokkan asbabul wurud menjadi tiga. Yang pertama dari ayat Al-Quran, yang kedua dari hadis lain yang terkait, yang ketiga dari informasi sahabat yang mengalami langsung peristiwa tersebut. Untuk itu, kesimpulannya, jika tidak semua hadis memiliki asbabul wurud yang jelas, mempelajari latar belakang munculnya hadis sangatlah penting. Hal ini bukan hanya membantu kita memahami teks hadis secara tepat, tetapi juga menghindarkan dari kesalahan dan pengamalan. Dengan mengetahui konteks suatu hadis, kita akan lebih adil dalam menilai, lebih bijak dalam menyampaikan, dan lebih tepat dalam mengamalkan. Karena setiap sabda Nabi lahir dari situasi yang penuh hikmah dan pelajaran hidup. Demikian penjelasan kita tentang asbabul wurud dalam kajian hadis. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya Octavia Dostari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.